Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan Jari Channel. Terima kasih sudah like videonya. Yang belum, bantu Mimin juga untuk like videonya dan berkomentar. Lanjut. Bab 1826. Tang Zichen berkata, "Semuanya ayo pergi ke laut sekarang." Benar-benar pergi. Lu Yuxi dan yang lainnya berkata dengan ketakutan. Tang Huan berkata, "Aku merasa seluruh tubuhku menyeramkan, seperti ada sesuatu dalam kegelapan." Ya, aku juga merasa kita berada di tempat yang berbahaya. Tang Zichen berkata, "Ketakutan semua dihasilkan oleh pikiran. Jika kalian tidak takut, kamu tidak punya apa-apa. Sama seperti aku tidak merasa kita akan mati di sini, jadi aku tidak merasakan sesuatu yang menyeramkan." Setelah mengatakan itu, Tang Zichen adalah orang pertama yang masuk ke dasar laut. Mu Qianji mengikuti, dan yang kedua mengikuti, menumpuk ke dasar laut. Little Fire dan valet murid juga ingin mengikuti, dan Yan Xin Yi menghela nafas dan mengikutinya. Namun, sisanya kurang berani dan gemetar di udara. Apakah kalian pikir binatang buas itu akan menunggu kita di dasar laut? Aduh, Tang Sao benar-benar terlalu berani. Hanya setahun yang lalu beberapa ratus setengah abadi mati di sini dengan kuat dan hanya setahun yang lalu Tang Sao berlari ke sini. Berhenti bicara, ayo cepat menyusul. Kamu duluan. Kamu duluan. Tidak, kamu duluan. Oh, aku benar-benar takut. Pada saat itu, Tang Zichen muncul dari laut dan berteriak, "Hei, ayo pulang dulu." Oh, semua orang tidak punya pilihan selain pergi ke dasar laut. Ketika Tang Zichen mencapai dasar laut, dia melihat bahwa di mana klan Sura yang asli berada, sekarang telah menjadi reruntuhan. Apa yang terjadi dengan klan Sura? Tang Huan sibuk bertanya. Tidak perlu mengatakan itu sudah pergi. Pasti setahun yang lalu ketika binatang buas meletus dan tempat ini juga terpengaruh, seluruh klan Sura pasti tidak terhindar. Sungguh tragis. Baiklah, ini adalah tempat di mana aura lautan kematian adalah yang terkuat, tidak kurang dari dinasti Mo. Mari kita siapkan formasi pengumpulan roh di sini. Mengatakan itu, Tang Zichen mengeluarkan gulungan formasi. Tang Zichen mengulurkan tangannya dan gulungan formasi terbuka, dan tiba-tiba, radius puluhan ribu meter tertutup. Tang Zichen mengeluarkan setumpuk batu roh kelas 8 dan memasukkannya ke perangkat mata formasi. Formasi diaktifkan, dan kemudian aura yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arah formasi pengumpulan roh. Wow, ini sangat efektif, hanya kurang dari 1 menit dan rasanya auranya 10 kali lebih kuat. Formasi pengumpulan roh benar-benar kuat. Semua orang tercengang. Mereka baru saja merasa takut, tetapi sekarang mereka telah melupakan binatang buas itu. Wow, auranya 10 kali lebih kuat lagi. Itu hanya beberapa menit dan auranya telah meningkat 20 kali lipat. Tang Zichen juga harus terkesan, formasi pengumpulan roh benar-benar terlalu kuat dan dia tidak tahu siapa yang membuatnya saat itu, pasti master formasi super yang membuatnya. Pada saat ini, Mu Qianji menunjuk ke mata formasi pengumpulan roh dan berkata, "Lihat di mata formasi pengumpulan roh, sepertinya ada beberapa kata." Hah, sepertinya begitu. Tang Zichen melihatnya, dan dalam cahaya yang dipancarkan dari mata formasi, 2 kata bersinar, dan 2 kata itu adalah Simen. Gerbang Barat. Apakah ini nama keluarga pendahulu yang menciptakan formasi pengumpulan roh? Tang Zichen mengangguk, bukan tidak mungkin, master yang menciptakan gulungan pengumpulan roh yang begitu kuat saat itu pasti bernama Simen. Baiklah, semuanya, jangan buang waktu, kita hanya punya waktu setengah bulan. Tang Zichen segera duduk di lantai dan mulai menyerap auranya. Semua orang juga duduk. Tang Zichen membuka setiap pori tubuhnya dan menghirup dengan gila-gilaan.
Formasi pengumpulan roh, bagaimanapun, masih mengumpulkan aura, dan seluruh aura lautan kematian terus mengalir ke dalam formasi pengumpulan roh. Dalam sekejap mata, 1 hari berlalu. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Tahap ketiga dari tahap Mahayana. Wow, cepat sekali. Baru sehari dia berhasil menembus tahap ketiga. Kalian cepat juga, masih ada 14 hari lagi. Tang Zichen tidak punya banyak omong kosong dan melanjutkan. Setelah 1 hari lagi, Tang Zichen tersenyum. Tahap Mahayana tahap keempat. Tang Zichen sangat senang di dalam, meskipun tidak bisa dibandingkan dengan memurnikan batu roh, tetapi menembus 2 alam dalam 2 hari berturut-turut ini sudah setara dengan kecepatan dewa. Setelah Tang Zichen kembali, Mo Qing pasti akan menyesalinya sampai mati saat melihatnya. Tentu saja, premisnya adalah bahwa Tang Zichen dan yang lainnya benar-benar kembali utuh, tetapi Tang Zichen mempercayai intuisinya sendiri. Hari keempat, tahap Mahayana, tahap kelima. Momentum pada tubuh Tang Zichen naik ke atas. Pada saat itu, Mu Qianji berkata, tahap Mahayana, langkah ketiga. Tang Zichen menemukan bahwa Mu Qianji juga telah menerobos dengan cukup cepat ketiga langkah dari tahap Mahayana. Mata Tang Zichen melihat sekali lagi, dan sisanya juga telah mencapai setidaknya tahap kedua dari tahap Mahayana. Begitu saja, mereka terus menyerap aura. Pada saat ini aura formasi pengumpulan roh bahkan lebih tebal, setidaknya 5.000 kali lebih tebal dari sebelumnya. Konsentrasi aura ini 7 lautan tidak lebih dari ini, dan baru 4 hari berlalu puncak dari formasi pengumpulan roh masih jauh dari jangkauan. Hari ke-6, tahap ke-6 dari tahap Mahayana. Hehe, aku berada di tahap keempat dari tahap Mahayana. Wow, saya telah menembus tahap ketiga dari tahap Mahayana. Semua orang senang untuk menginformasikan kabar baik. Itu dia. 10 hari telah berlalu, dan konsentrasi aura formasi pengumpulan roh dikhawatirkan telah mencapai 100.000 kali konsentrasi aslinya. Dengan konsentrasi seperti itu, Seven Heavy Seas bahkan tidak terlalu dekat. Dan saat ini, seluruh Six Seas sedang berdiskusi. Aneh kenapa auranya begitu buruk dalam beberapa hari terakhir. Ya, apalagi hari ini, rasanya seperti tidak ada aura di udara. Di semua tempat di 6 lautan berat, semua orang merasakannya. Tapi di 9 kaisar abadi dari 6 lautan, mereka melihat ke arah laut kematian. Aura melonjak menuju laut kematian. Apa yang terjadi? Mungkinkah binatang buas yang melakukannya? Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bisa berkultivasi di 6 lautan, dan kita telah kehilangan semua aura kita. Banyak orang kuat merasa bahwa arah hilangnya aura ada di laut kematian, tetapi tidak ada yang berani pergi ke laut kematian untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dan saat ini di dinasti Mo Qing berdiri di istana dan bergumam pada dirinya sendiri. Tang Zichen benar-benar memulai formasi pengumpulan roh di lautan kematian. Sayangnya, Mo Qing menghela nafas, tidak yakin apakah dia menyesalinya. Namun, ada satu hal yang membuat Mo Qing kaget. Formasi pengumpulan roh itu benar-benar diciptakan oleh master formasi terkuat dalam sejarah. Itu sangat menakutkan sehingga auranya bahkan bisa disedot dari tempat yang begitu jauh. Di dasar lautan kematian, Tang Zichen berteriak, Mahayana tahap 8. Wow, sial, sangat cepat. Teriak yang lain. Tang Zichen telah tersedot selama 10 hari dan telah mencapai langkah ke-8 dari tahap Mahayana. Hanya 2 langkah lagi dari mencapai kesengsaraan dan menjadi setengah abadi yang kuat. Pada saat ini, Tang Zichen juga gugup di dalam. Tang Zichen berharap bahwa dia akan dapat mengisi ke tahap pertama kesengsaraan dalam 5 hari ke depan, tetapi jangan melihat fakta bahwa dia hanya berjarak 2 langkah, tetapi 2 langkah terakhir seringkali yang paling sulit. Apakah saya dapat mengisi ke tahap pertama kesengsaraan?
Itu harus. Jika saya menjadi tahap kesengsaraan, kekuatan saya akan meningkat terlalu banyak dan saya dapat melatih formasi 12 pedang saya. Jika saya melakukannya, itu akan menjadi senjata yang setara dengan senjata abadi semu. Tang Zichen berteriak kegirangan di dalam. Akhirnya, setengah bulan telah tiba. Formasi pengumpulan roh tiba-tiba gagal. Fiuh. Tang Zichen menarik napas dalam-dalam. Kenapa cepat sekali? Teriak Tang Huan dan yang lainnya. Waktu bahagia selalu singkat, kata air ringan sambil tersenyum. Setelah setengah bulan menyerap aura dari formasi pengumpulan roh, Tang Zichen akhirnya menerobos ke tahap pertama kesengsaraan. Little Fire adalah yang pertama mengetahuinya dan dengan sibuk berkata, "Selamat, Saudara Chen, karena telah melangkah ke tahap pertama kesengsaraan besar." Wow! Semua orang memandang Tang Zichen, dan tentu saja, Tang Zichen memiliki aura yang luar biasa, dan sudah setengah abadi. Tang Sao, kamu telah menjadi setengah abadi. Hehe, ya omong-omong. Kalian semua sudah mendapatkan cukup banyak kan? Terima kasih, Tang Sao. Lu Yuxi bersyukur, jika bukan karena mengikuti Tang Zichen, bagaimana mungkin ada kesempatan seperti itu? Sekarang, Mu Qianji telah menembus ke langkah ke-7 dari tahap Mahayana. Xia Xiaoxing juga telah menembus ke langkah ke-6 dari tahap Mahayana. Tang Huan, Lu Yuxi, Yan Xingyi, dan Mo Yuyan juga di langkah ke-6 dari tahap Mahayana. Air ringan pada tahap kelima tahap Mahayana, dan murid ungu pada tahap kelima tahap Mahayana. Dan api kecil. Tang Zichen terkejut. Api kecil, kamu telah menembus ke tahap ke-9 dari tahap Mahayana. Ya. Sialan, bagaimana kabarmu begitu cepat, bahkan lebih cepat dari Mu Qianji? Little Fire meludahkan lidahnya. Tampaknya keunggulan Saint Beast alami Little Fire secara bertahap mulai berlaku saat wilayahnya meningkat. Kakak Chen, saya sudah merasakan warisan saya, dan saya pikir saya harus bisa mendapatkan kenangan warisan saya ketika saya menjadi tahap pertama dari kesengsaraan. Selamat api kecil. Tidak, semua ini diberikan kepadaku oleh Brother Minister. Little Fire tidak memiliki gigi untuk melupakannya. Jangan bersikap sopan saudara, kita semua telah memperoleh cukup banyak dan kita hampir kembali, kata Tang Zichen. Tang Zichen segera bergegas keluar dari laut. Setelah bergegas keluar dari laut, pikiran Tang Zichen bergerak dan 12 pedang terbang muncul di atas kepalanya. Zichen, kamu bisa menggunakan 12 pedang terbang sekarang. Ya, ada total 12 set 12 pedang terbang, masing-masing dari 12 set dapat membentuk formasi pedang, yaitu 12 formasi pedang. Setiap set formasi pedang menggabungkan kekuatan membunuh tidak kalah dengan senjata sudo abadi. 12 set formasi pedang, satu set lebih kuat dari yang lain. Saya sekarang setengah abadi tahap pertama, saya dapat menampilkan set pertama formasi pedang. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen berlatih di udara, 12 pedang terbang kuno terbang di langit, kekuatannya tidak terbatas, seluruh permukaan laut dipotong menjadi jurang yang tak terhitung jumlahnya. Seperti yang diharapkan, Tang Zichen memanipulasi 12 pedang terbang, dan efeknya sudah sebanding dengan artefak sudo abadi. Meskipun dia mungkin tidak memenangkan orang terkuat yang memiliki artefak sudo abadi, tetapi dengan tahap pertama kesengsaraan Tang Zichen, dengan duel 12 pedang, tidak akan menjadi masalah untuk menghadapi tahap kesengsaraan ketiga dan keempat. Jika seseorang ingin menang melawan orang kuat dengan senjata abadi semu, dia harus berada di alam yang sama. Tang Zichen berlatih selama puluhan menit dan duel pedang set pertama sudah tidak asing lagi baginya. Baiklah, kita bisa kembali sekarang, kata Tang Zichen sambil menyingkirkan ke-12 pedang itu. Tang Sao, berapa banyak kekuatan terkuatmu yang bisa kamu capai sekarang? Jika pihak lain tidak memiliki senjata sudo abadi, saya pikir saya harus dapat dengan aman membunuh tahap keempat kesengsaraan.
Wow, bagaimana dengan kesengsaraan tingkat kelima? Tahap kelima transmigrasi, meskipun saya mungkin tidak dapat memenangkan pertarungan, saya juga yakin bahwa saya tidak akan dirugikan oleh pihak lain. Lagi pula, saya menampilkan 12 formasi pedang setara dengan memiliki senjata sudo abadi. Tepat pada saat ini, Tang Zichen merasakan daya tarik yang kuat. Apa yang terjadi? Hati Tang Zichen bergetar, rasa krisis yang kuat. Pada saat ini, Tang Huan dan yang lainnya berteriak saat daya tarik yang kuat datang dari dasar laut dan mereka langsung tersedot ke dasar laut. Adapun Tang Zichen, karena dia telah mencapai tingkat setengah abadi, Tang Zichen mampu melawan. Beberapa detik kemudian, Tang Zichen adalah satu-satunya yang tersisa di permukaan laut dan sisanya tersedot ke dasar laut. Tang Zichen terkejut di mana dia berada. Mungkinkah Tang Zichen salah? Sebelum kedatangan Don, nalurinya mengatakan kepadanya bahwa tidak ada bahaya, jadi sekarang dia memiliki kemampuan untuk melarikan diri sementara yang lain tidak. Tidak, teriak Tang Zichen dan bergegas ke dasar laut. Tang Zichen mengikuti atraksi itu ke bawah. Tidak lama kemudian, Tang Zichen merasa seolah tiba-tiba tiba di ruang lain, ruang tertutup dengan kegelapan tiada taraf di mana-mana. Mu Qianji dan yang lainnya juga tersedot ke dalam ruang tertutup ini. Qianji Tang Huan. Tang Zichen berteriak beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Ya Tuhan! Tang Zichen tidak dapat menerima semua ini, itu pasti dilakukan oleh binatang buas di dasar laut itu. Tepat pada saat ini, seluruh ruang yang tersegel tiba-tiba menyala. Seolah-olah itu datang ke ruangan terang yang besar. Tang Zichen melihat bahwa di ruangan besar yang terang ini ada banyak orang tergeletak di lantai. Mu Qianji, Yan Xinyi, Tang Huan, api kecil, murid ungu, Mo Yuyan, air ringan, Lu Yuxi, mereka semua berbaring di lantai tampak seperti mereka tidak sadarkan diri. Selain mereka, ada banyak pembangkit tenaga setengah abadi lainnya. Ini, di mana ini? Tang Zichen gemetar dan segera berlari menuju beberapa orang yang tergeletak di tanah. Tepat pada saat ini, teriakan nyaring terdengar dari atas, "Jangan bergerak." Tang Zichen segera menoleh untuk melihat dan di atas kegelapan di atas kepalanya, hanya ada dua mata besar, dan kedua mata besar itu menatap Tang Zichen secara terbuka. "Siapa kamu?" teriak Tang Zichen. Kedua mata raksasa itu menatap Tang Zichen sejenak dan berkata, "Ini kamu, aku tidak menyangka kamu akan berada di sini hari ini, hahaha, hahaha." Tawa mengerikan datang dari atas. "Kamu kenal aku?" Tang Zichen bertanya entah bagaimana. "Aku tidak mengenalmu, tapi aku mengenalmu di kehidupan sebelumnya. Aku tidak mengira kamu akan berada di sini hari ini." Binatang besar di atas kepalanya tertawa malu. "Aku dari kehidupanku sebelumnya." Tang Zichen bingung. "Baiklah, demi kehidupanmu sebelumnya, aku akan melepaskanmu kali ini. Keluar dari sini sekarang," kata binatang besar itu. Tang Zichen berteriak, "Tunggu teman-temanku ini, aku ingin membawa mereka bersamaku." "Betapa inci, tapi aku tidak peduli dengan beberapa pecundang yang bahkan bukan setengah abadi, jadi bawa mereka bersamamu dan keluar," kata binatang besar itu. Tang Zichen bertanya, "Apakah kamu disegel di sini, Behemoth Beast yang legendaris?" "Masih legendaris, sepertinya kamu memiliki titik awal yang sangat buruk dalam hidup ini, mengingat penampilan sombongmu di kehidupan sebelumnya, aku benar-benar ingin menamparmu sampai mati." Setelah mengatakan itu, Tang Zichen tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat besar yang mendorongnya keluar dari ruang tertutup, dan tidak lama kemudian, Tang Zichen muncul di permukaan laut, begitu pula Mu Qianji dan yang lainnya. Detik berikutnya, Mu Qianyi dan yang lainnya terbangun. "Ada apa? Apa yang terjadi?" Mu Qianji sibuk bertanya. "Tang Sao, apa yang baru saja terjadi?" "Ya, aku merasa kita baru saja pingsan."
Don Zichen berkata, ayo kembali dulu. Tang Zichen agak terdiam di dalam behemoth yang disegel oleh lautan kematian benar-benar mengenal Tang Zichen dari kehidupan sebelumnya, dan sepertinya dia tidak menyukai Tang Zichen dari kehidupan sebelumnya, tetapi dia tidak membunuh Tang Zichen, mungkin karena beberapa keberatan. Tang Zichen tidak penasaran dengan apa yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya, lagi pula kehidupan sebelumnya hanyalah orang lain yang jujur. Tang Zichen segera kembali ke dinasti Mo. Saat Mo Qing melihat Tang Zichen dan yang lainnya kembali, dia langsung menyapa mereka. Apakah kalian baik-baik saja? Mo Qing sibuk bertanya. Tentu saja kami baik-baik saja, mengapa kami berada di sini jika tidak, kata Tang Zichen. Mo Qing bertanya dengan kaget, kamu telah mencapai tahap pertama kesengsaraan. Ya, bukan hanya aku, beberapa dari mereka juga sudah banyak yang mengangkat. Mo Qing segera melihat yang lain, termasuk putrinya Mo Yuyan, yang semuanya telah meningkatkan kerajaan mereka 4 atau 5 atau bahkan 6 atau 7 atau lebih. Surga, bagaimana terobosan ini bisa begitu cepat? Tubuh Mo Qing bergetar. Tang Zichen berkata, apa yang tidak mungkin? Anda juga mengatakan bahwa formasi pengumpulan roh diciptakan oleh master formasi yang sangat kuat. Ia dapat menyerap semua energi spiritual di daerah sekitarnya. Dalam perjalanan pulang, saya mendengar seseorang berkata bahwa sepertinya tidak ada energi spiritual di udara selama setengah bulan terakhir. Semuanya tersedot. Saya pikir itu seharusnya disedot oleh formasi pengumpulan roh yang saya dirikan di lautan kematian. Mo Qing tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya rumit. Tang Zichen berkata, Paman Qing, kamu terlalu takut mati, itu sebabnya kamu melewatkan kesempatan. Jika kamu ikut denganku kali ini, aku jamin kamu setidaknya bisa menembus ke tahap kelima kesusahan. Kesengsaraan tahap kelima. Mo Qing sangat menyesal, dia telah melayang di tahap kesengsaraan keempat untuk waktu yang lama. Jika dia benar-benar bisa mencapai tahap kesengsaraan kelima, peningkatan status tidak akan pernah menjadi satu pun bintang, maka dia akan benar-benar memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatan suatu negara, tidak seperti sekarang, ketika banyak orang diam-diam mengawasi posisinya. Mo Qing berkata, bukankah kamu masih memiliki formasi pengumpulan roh, bukan? Tidak bisa. Tang Zichen langsung menolak untuk mengambilnya. Pada saat yang sama, Tang Zichen agak kesal di dalam, dia takut mati sebelum tidak pergi, tetapi sekarang dia berani menyebutkan formasi pengumpulan roh lainnya. Tang Zichen memiliki total hanya 2 gulungan formasi pengumpulan roh, dan awalnya keduanya tidak mau digunakan sekarang, tapi Mo Qing benar-benar memiliki keberanian untuk menyebutkan yang lain. Mo Qing berkata, jika kamu menggunakan formasi pengumpulan roh sekali lagi, aku yakin aku bisa mencapai tahap kedua atau bahkan ketiga dari kesengsaraan. Pada saat itu, kamu akan menjadi lebih kuat, dan kamu bahkan mungkin memiliki sedikit perlawanan di depanku, tidakkah kamu mau? Mo Qing sepertinya mencoba membujuk Tang Zichen untuk menggunakan yang lain. Tang Zichen agak jijik di dalam, meskipun dia adalah ayah Mo Qing, Tang Zichen membenci kepengecutannya, ketakutan akan kematian, serta tidak tahu harus berbuat apa. Paman Qing, jangan katakan apa-apa, itu tidak mungkin, aku hanya memiliki 1 gulungan pengumpulan roh yang tersisa, dan yang ini aku tidak akan menggunakannya sekarang apapun yang terjadi. Zichen, kamu salah, setiap orang memiliki harta yang mereka habiskan pada waktunya untuk berjaga-jaga. Tidak untuk berjaga-jaga, Tang Zichen berkata dengan keras, sedikit tidak sabar. Zichen, pikirkan lagi, kali ini aku pasti akan pergi bersamamu, aku terlalu banyak berpikir sebelumnya. Haha, pertimbangkan, mengapa aku harus mempertimbangkannya? Tang Zichen mendengus. Zichen, kamu sudah berada di tahap pertama kesengsaraan sekarang, tidakkah kamu ingin menjadi lebih kuat lebih cepat?
Jika kamu menggunakan gulungan pengumpulan roh sekali lagi, kamu pasti akan memiliki perlawanan sebelum aku. Tang Zi. Saya tidak bisa menahannya lagi. Tang Zichen benar-benar ingin mencibir. Ada perlawanan di depan Anda. Percaya atau tidak, saya sudah bisa membuat Anda marah sekarang. Namun, Tang Zichen tidak mengatakan kata-kata seperti itu. Lagi pula, Mo King adalah ayah Mo Yuyan. Paman King, aku kembali dulu. Kita semua perlu istirahat. Baiklah, kalau begitu kamu istirahat dulu. Masih ada masalah gulungan pengumpulan roh untuk dipikirkan. Tang Zichen terbang tanpa berkata apa-apa. Mo Yuyan menatap ayahnya dan ingin mengatakan sesuatu tapi tidak jadi. Mo King berteriak, "Yuyan, datanglah ke istanaku sebentar." Mo Yuyan datang ke istana Mo King. "Yuyan, aku tidak menyangka kamu akan menembus tahap ke-6 dari tahap Mahayana dengan begitu cepat." Mo King tersenyum. "Itu semua diberikan oleh Zichen, aku hanya memanfaatkan kesempatannya. Jika bukan karena dia, aku akan tetap berada di tahap kombinasi. Tidak, aku akan dinodai dan dibunuh oleh pangeran dari klan Yao itu." Mo Yuyan berkata, dalam hati Mo Yuyan, Tang Zichen lah yang memberinya kehidupan kedua. Karena setahun yang lalu di dinasti klan Yao, jika Tang Zichen tidak menyelamatkannya, dia akan dicemarkan dan kemudian dibunuh. Mengerikan untuk dipikirkan. "Yuyan, Tang Zichen masih memiliki gulungan pengumpulan roh, jadi bantu bujuk dia untuk menggunakannya juga, jangan menunggu nanti. Kultivator abadi, tidak ada yang tahu hari mana mereka akan mati. Hal baik apapun yang kamu miliki harus habis cepat. Jika mereka mati, bukankah itu akan menjadi tawar-menawar bagi orang lain?" kata Mo King. Mo Yuyan sibuk berkata, "Ayah, anakku tidak akan menggunakan gulungan pengumpulan roh kedua dengan mudah lagi. Itu sebabnya aku memintamu untuk membujuknya." Mo King sangat ingin melangkah ke tahap kesengsaraan kelima sendiri, jadi dia sedikit terbawa suasana, dan godaan tahap kesengsaraan kelima terlalu besar baginya. "Ayah, aku juga akan kembali dulu." "Bagus, jangan lupa untuk berpikir dengan Tang Zichen ketika kamu kembali." Mo Yuyan tidak berbicara. Saat ini, di kediaman Tang Zichen, Mu Qianji tidak bisa menahan amarah. Benar-benar bukan Mo King senior yang cukup baik. Aku tidak menyangka dia tiba-tiba menjadi begitu tidak tahu malu. Lu Yuxi juga memarahi. Benar, sebenarnya berani berbicara tentang gulungan kedua, membuatnya seolah-olah dia juga punya andil di dalamnya. Jika aku tidak salah, Mo Yuyan dipanggil kembali olehnya. Dia pasti ingin Mo Yuyan membujuk Tang Zichen. Menjijikan, sebelum dia diajak pergi bersamanya, dia sendiri takut mati untuk tidak pergi. Sekarang, sayangnya, pria ini. Semua orang mengatakan satu kalimat kepada Anda dan satu kalimat kepada saya, tetapi, mereka hanya dapat berbicara di bibir mereka, dan mereka tidak dapat menyelesaikan kesulitan batin Tang Zichen. Mu Qianji berkata, begitu orang termotivasi oleh keinginan untuk mendapat untung, mereka akan melakukan apa saja. Zichen, aku benar-benar khawatir dia akan menutupi hati nuraninya. Jika kamu tidak pernah menggunakan gulungan kedua, bukan? Tang Zichen teralihkan sejenak, brengsek. Jika aku tidak menganggap dia ayah Mo Yuyan, aku benar-benar ingin menebasnya. Oh, belum sampai seperti itu. Jangan sobek wajahmu. Mu Qianji menginstruksikan. Saya tahu. Selanjutnya, Tang Zichen dan yang lainnya semua kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Lagi pula, selama setengah bulan terakhir, mereka semua telah sepenuhnya terlibat dalam menyerap batu roh. Hati dan pikiran mereka lelah, dan mereka harus menutupnya pintu untuk sementara waktu untuk memperkuat wilayah mereka dengan benar. Mo Yuyan kembali tidak lama kemudian. Mo Yuyan sibuk berkata kepada Tang Zichen, "Maaf, saya minta maaf untuk ayah saya." "Kamu tidak perlu meminta maaf. Apakah kamu muak dengan ayahku, Su Chen?" "Belum dulu, omong-omong, ayahmu ingin kau membujukku."
Yah, tapi jangan khawatir, aku tidak akan mencoba membujukmu. Kamu istirahatlah. Tang Zichen melambaikan tangannya. Mo Yuyan dalam suasana hati yang rumit, dia terjebak di tengah-tengah yang terburuk. Tang Zichen memasuki keadaan pintu tertutup, dan dalam sekejap mata, 10 hari kemudian, seorang penjaga datang untuk mencari Tang Zichen. Tang Senior, Yang Mulia Kaisar Panjang sedang mencarimu dan memintamu untuk pergi ke sana, kata penjaga itu. Mencariku untuk apa? Yang Mulia Raja Panjang tidak mengatakannya. Baiklah, aku tahu, aku akan ke sana sebentar lagi. Penjaga itu berbalik dan pergi. Alis Tang Zichen berkerut ringan saat dia diam-diam bertanya-tanya apa yang Mo Qing cari untuk dia lakukan. Zichen, jangan pergi. Mo Qianji datang, dia pasti mendengar suara penjaga itu. Mengapa kamu tidak menutup pintu sedikit lagi? Alam saya hampir stabil. Aku pergi dulu Mo Qing itu. Zichen, aku khawatir kunjungan Mo Qing ke kamu pasti tentang itu. Aku melihat kamu membencinya kalau kamu tidak bisa mengendalikannya. Jangan khawatir, lagi pula ini ayah Mo Yuyan, apapun yang aku katakan, aku tidak akan melakukan apapun padanya. Aku akan pergi. Tang Zichen segera tiba di istana Mo Qing, di mana Mo Qing berjalan mondar-mandir, sepertinya sedang terburu-buru. Tang Zichen melihat tatapan cemas Mo Qing di pintu, dan membencinya. Pasti dia tidak sabar untuk menggunakan formasi pengumpulan roh Tang Zichen yang kedua. Paman Qing, kamu mencariku. Tang Zichen masuk sambil tersenyum, meskipun dia tidak benar-benar ingin tersenyum. Zichen, kamu sudah datang. Ada apa, Paman Qing? Zichen, cepat gunakan formasi pengumpulan rohmu, tidak ada waktu, Mo Qing berkata dengan cemas. Hati Tang Zichen memang dibenci. Paman Qing, apa yang terjadi? Sangat cemas. Zichen, aku mendapat informasi bahwa klan abadi klan Mi ingin menyerang dinasti Mo kita. Keluarga abadi klan Mi. Oh, jadi apa hubungannya ini dengan formasi pengumpulan rohku? Su Chen, Anda tidak tahu, keluarga Siuxian Mi awalnya adalah pengikut wilayah kami dan selalu setia kepada dinasti Mo kami. Baru-baru ini, berita kematian ayah saya secara bertahap menyebar. Klan abadi klan M ini adalah tidak kuat atau lemah, klan mereka memiliki setengah abadi yang kuat, yang merupakan pemimpin klan mereka, dan baru-baru ini, saya mendengar bahwa pemimpin klan mereka telah melangkah ke tahap kelima kesengsaraan. Jadi, posisi kami langsung dalam bahaya. Mata-mata saya melaporkan bahwa klan abadi Mi sangat ingin mengambil alih dinasti kita. Jika kita ingin berurusan dengan Mi, saya harus mencapai langkah kelima kesengsaraan secepat mungkin. Saya tinggal selangkah lagi sekarang. Kita semua, serta demi keselamatan Anda dan teman-teman Anda, saya harus menerobos ke tahap kelima kesengsaraan secepat mungkin. Tang Zichen tampak seolah tidak tergerak dan bertanya, lalu apa? Aku masih tidak mengerti apa hubungannya dengan kumpulan rohku. Su Chen, hubungannya besar. Jika Mi klan mengambil alih dinasti Mo, maka kamu akan kehilangan menantumu, kita semua akan mati. Untuk saat ini, hanya ada satu jalan keluar, kamu menggunakan formasi pengumpulan roh, biarkan aku melangkah ke transmigrasi secepat mungkin. Peringkat kelima untuk memastikan keselamatan dan keamanan dinasti Mo. Itu juga akan memastikan keselamatanmu dan temanmu. Tang Zichen mendengus. Paman Qing, bagaimana Anda yakin keluarga Siuxian Mi ingin mengambil alih dinasti Mo? Zichen, apa maksudmu? Kamu mencurigaiku ah? Wajah Mo Qing dingin dan sedikit kesal. Tang Zichen berkata, saya hanya bertanya. Baiklah, Zichen, jika kamu masih berpikir aku ayah mertuamu, keluarkan formasi pengumpulan rohmu dan gunakan, selain itu baik untukmu. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Su Chen, kamu agak egois, apa perbedaan antara menggunakannya sekarang, dan menggunakannya di masa depan? Apa perbedaan antara kamu dan aku?
Tang Zichen berkata, saya tidak tahu apakah ada perbedaan, tetapi setidaknya saya tahu itu milik saya. Saya dapat menggunakannya jika saya mau, dan tidak ada yang dapat membuat saya jika saya tidak mau. Aku ayah mertuamu. Aku Yue ayahmu sialan, aku hanya memanggilmu Paman King karena aku benar-benar memberimu wajah, kalau tidak kamu lihat aku tidak sopan. Kamu pikir kamu apa, berani memukulku? Apakah kamu masih ingat Wang Pi itu pada awalnya? Patriark klan Sura, Wang Pi, ketika saya pertama kali mendekatinya, dia adalah pria yang cukup baik, tetapi kemudian hatinya berubah ketika dia mengetahui rahasia saya. Saya tidak berharap Anda menjadi seperti ini, saya percaya Anda tidak akan seperti ini pada awalnya, dan saya juga bertanya apakah Anda akan memiliki niat jahat terhadap saya. Ada apa dengan saya? Sama sekali tidak, jadi saya memberi Anda apapun yang saya miliki, tetapi saya tidak berharap kamu menjadi seperti ini. Wajah Mo King dingin, seolah-olah dia sangat tidak senang di dalam. Mo King meraung, Tang Zichen, pikirkan dengan jernih, apakah aku sama dengan Wang Pi? Wang Pi itu mencoba membunuhmu dan kemudian mengambil hartamu, bukan? Mo King pernah membunuhmu. Apakah saya pernah mencoba mengambil formasi pengumpulan roh Anda? Tidak, saya hanya membujuk Anda untuk mengeluarkannya dan menggunakannya lebih awal, tetapi Anda mengecewakan saya dengan menyamakan saya dengan Wang Pi. Saya memberi Anda putri yang sangat cantik, dan beginilah cara Anda memperlakukan saya. Apakah Anda tahu apa yang hilang dari saya dengan memberikan Yuyan kepada Anda? Awalnya, saya bisa mengizinkan Yuyan untuk bergabung dengan pertemuan masuk dan bergabung dengan 5 keluarga besar dari Seven Heavy Laut. Dan sekarang, saya telah memberikannya kepada Anda. Saya telah kehilangan begitu banyak hanya dengan meminta Anda untuk beradaptasi dengan formasi pengumpulan roh sebelumnya, dan Anda menolak. Bahkan jika Anda menolak dan Anda masih menyeret saya dengan Wang Pi. Suara-suara keras datang dari dalam istana. Tang Zichen benar-benar tidak peduli untuk melanjutkan. Publik mengatakan bahwa publik itu masuk akal. Mungkin Mo King merasa dia masuk akal. Tang Zichen berbalik dan berjalan keluar. Ketika Tang Zichen sampai di pintu, Mo King menggigit giginya dan berkata, Tang Zichen, pada akhirnya aku akan memberimu 10 hari untuk memikirkannya. Jika kamu masih menolak, Mo Yuyan bukan lagi rekan daoismu, silakan pergi. Dinasti Mo saya, kami tidak akan mengenal satu sama lain. Tang Zichen kembali ke kediamannya dengan amarahnya. Begitu mereka memasuki rumah, semua orang berkumpul, melihat wajah buruk Tang Zichen, mereka sibuk bertanya apa yang Mo King katakan. Brengsek, aku benar-benar kesal karena dia masih berpikir dia tidak meminta terlalu banyak. Bagaimana tidak terlalu banyak? Dia mengira Mo Yuyan bisa menikah dengan Seven Seas jika bukan denganku. Dia sudah memberiku ultimatum, setelah 10 hari, jika aku tidak setuju, biarkan aku membubarkan kemitraan abadiku dengan Mo Yuyan. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Apakah kamu sudah mempertimbangkan perasaan Mo Yuyan? Suasana yang sunyi. Kakak Chen, saya pikir Anda tidak peduli ayah mertua seperti apa dia. Lakukan sampai ibunya bahkan tidak mengenalnya. Lihat apakah dia masih berani memukulmu. Jenis ini orang hanya perlu dipukuli. Jika Anda memukulnya dengan baik dan memberitahu dia betapa sulitnya itu, tidak heran dia masih berani mengancam Anda. Biarkan aku diam, tapi ya, aku akan memikirkannya. Tatapan Tang Zichen dingin. Mu Qianji berkata, lagi pula, dia adalah ayah Mo Yuyan, dia tidak melihat wajah seorang biksu, kamu tidak boleh melakukan apapun padanya. Jangan khawatir, jika dia terus bersikap kasar, aku akan menggunakan kekuatan untuk memberinya sedikit peringatan, kata Tang Zichen. Itu harus dilakukan dalam jumlah sedang. Aku tahu, kalau begitu aku akan mencari Song Komplain Sky.
Tang Zichen berkata, Song Complain Sky adalah salah satu setengah abadi dari tahap pertama dinasti Mo. Mengapa kamu harus mencari Song Complain Sky? Semua orang memandang Tang Zichen dengan bingung. Alis Tang Zichen terkunci, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa mengatakannya. Apa yang salah? Tang Zichen berkata, saya tidak tahu apakah itu ilusi atau bukan, tapi saya selalu merasa agak tidak jelas pada tahap pertama dari dunia perampokan saya saat ini. Kurang jelas. Ya, awalnya aku ingin bertanya pada Mocking, tapi setelah apa yang terjadi, tidak baik bagiku untuk bertanya pada Mocking lagi. Aku hanya bisa pergi dan berkonsultasi dengan dua tol lain dari dinasti Mo, Song Complain Sky dan Liu Bing. Mungkinkah karena kita melesat cepat? Agak goyah. Tidak, saya merasa mantap tapi tak terlukiskan. Oke, saya pergi dulu. Tang Zichen pergi. Segera Tang Zichen tiba di gua kultivasi Song Complaining Tian. Song Complain sangat hangat saat melihat Tang Zichen datang. Tang Zichen, saya belajar bahwa Anda dapat melangkah ke sumsum selamat Song Complaining Tian menyambutnya. Pada saat yang sama, dia sangat bingung, bagaimana mungkin Tang Zichen melangkah ke kesengsaraan begitu cepat, apakah ada hubungan antara hilangnya aura sebelumnya dan Tang Zichen? Tang Zichen berkata, jangan panggil aku kuda Tang, jika kamu menganggapku tinggi panggil aku kakak Tang. Oh, bagus, ada apa kakak Tang datang mencariku? Tang Zichen bertanya, sejujurnya, saya memiliki sesuatu untuk ditanyakan, saya telah melangkah ke tahap pertama kesengsaraan sekarang, saya dapat dengan jelas merasakannya sendiri, saya berada di tahap pertama kesengsaraan dan alam saya sangat stabil, tetapi mengapa saya memiliki perasaan hampa tidak nyata? Tang Zichen menyuarakan keraguan di dalam hatinya. Song Complain tertawa, kakak Tang, ini adalah dasar dari kultivasi abadi, mengapa Kaisar Panjang tidak memberitahumu? Ini aku tidak bertanya padanya. Baiklah, saya akan memberitahu Anda, sebenarnya, meskipun Anda sekarang berada di tahap pertama kesengsaraan, Anda tidak benar-benar berada di tahap pertama kesengsaraan, artinya, setiap orang yang mencapai tahap kesengsaraan harus dibaptis oleh badai petir, kamu belum dibaptis oleh badai petir, kamu hanya berada di alam, hanya setelah dibaptis oleh badai petir, kamu benar-benar berada di tahap pertama. Oh, jadi begitu, alamnya naik lebih dulu, dan kemudian setelah dibaptis oleh badai kamu hanya tahap pertama dari kesengsaraan. Ya, lalu kapan kamu akan dibaptis oleh kesengsaraan kilat? Tang Zichen bertanya. Biasanya dalam waktu setengah bulan hingga 3 tahun setelah Anda berkultivasi ke alam itu, Anda akan merasakan kesengsaraan guntur, berapa lama tergantung pada individu. Begitu, lalu aku mengerti, lalu bagaimana kamu melewati kesengsaraan guntur? Itu pertanyaan yang bagus. Legenda mengatakan bahwa di zaman kuno, ketika para pembudidaya abadi mengalami badai petir, mereka akan langsung turun dari langit, tetapi saya tidak tahu kapan badai mulai tidak lagi turun dalam kenyataan, tetapi Anda akan masuk ruang virtual untuk menerimanya. Oke, terima kasih sudah mengajariku. Terlalu baik saudara Tang untuk mengatakan itu. Kalau begitu aku pergi dulu. Oke, kalau begitu kamu pergi dulu. Tang Zichen baru saja meninggalkan gua Song Complain. Tang Zichen tiba-tiba merasakan pesan di dalamnya. Badai petir. Mungkinkah ini arti merasakan badai petir? Tang Zichen segera duduk di tanah dan detik berikutnya, Tang Zichen tiba-tiba merasa telah memasuki ruang virtual. Ruang virtual ini berwarna putih. Tang Zichen berdiri di ruang virtual. Seluruh ruang virtual hanya Tang Zichen. Pada saat itu, Tang Zichen merasakan langit putih di atasnya tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah badai akan datang, langit menjadi gelap. Tidak lama kemudian, badai petir besar turun di langit, dan pada saat badai petir turun, Tang Zichen sepertinya mengingat kembali isi hidupnya. Tang Zichen tiba-tiba teringat istri-istrinya di alam fana.
Tidak, hati Tang Zichen sepertinya tidak lega. Pada saat ini, Tang Zichen mengalami serangan jantung. Hal yang paling ditakuti bagi mereka yang telah melanggar adalah iblis hati, yang ditakuti oleh beberapa pembudidaya abadi, tidak ingin meninggalkan penyesalan, karena penyesalan akan membesar ribuan kali pada saat melanggar, menjadi penghalang, yang tidak dapat terlintas di dalam hati, sehingga pelanggaran itu ternyata gagal. Tang Zichen berpikir bahwa dia sudah melupakannya, tetapi baru pada saat perampokan dia menyadari bahwa jauh di lubuk hatinya, dia masih tidak dapat mengetahui kepergian besar dari istri dunia fana, membentuk simpul di hatinya, jantung. Itu adalah rintangan yang tidak bisa dia lewati. Boom! Badai petir besar langsung turun. Tang Zichen terbanting ke tanah, seluruh tubuhnya menghitam. Detik berikutnya, Tang Zichen membuka matanya dan mendapati dirinya duduk di depan rumah Song Komplen. Suara Song Komplen terdengar di telinganya, "Selamat Brother Tang, Anda telah berhasil melewati tahap perampokan, Anda sekarang benar-benar berada di tahap pertama." Dalam benak Tang Zichen itu semua tentang pemandangan di ruang virtual yang baru saja dia saksikan. Aku sudah berhasil. Ya, kamu telah berhasil dirampok. Tapi, saya jelas dibelah dan seluruh tubuh saya hangus. Haha, ruang virtual terbelah, kenyataannya kamu baik-baik saja. Tidak, saya jelas menciptakan setan, saya memiliki penyesalan di hati saya yang tidak pernah bisa diperbaiki, saya memiliki setan yang begitu besar, bagaimana saya bisa berhasil? Song Komplen terkejut, kamu menciptakan setan jantung saat kamu melakukan transmogrifikasi. Ini, bagaimana ini mungkin orang normal, begitu mereka memiliki setan, pasti akan gagal. Ya, saya pikir saya akan selesai. Tang Zichen juga bingung. Song Komplen tersenyum, Kakak Tang, ini menunjukkan bahwa tubuh fisikmu sangat kuat, bahkan jika kamu menghasilkan iblis pikiran itu tidak akan bisa membuatmu gagal. Kakak Tang, kamu hanya perlu menyelesaikan masalah iblis pikiran sekarang, kamu tidak akan memiliki masalah di masa depan untuk selamat dari kesengsaraan. Tang Zichen berdiri dan menganggukkan kepalanya dan pergi. Setelah kembali ke rumah, Tang Zichen memberitahu semua orang tentang perampokan itu. Semua orang terkejut sampai berkeringat dingin ketika mereka mengetahui bahwa Tang Zichen telah mengembangkan Min Demon saat dia berada di tengah-tengah kesengsaraan. Untungnya, tubuhmu sangat kuat, bahkan jantung iblis pun tidak bisa menghancurkanmu, kata Mu Qianji. Yan Xin Yi khawatir. Namun, kesengsaraan guntur pertama lebih lemah dan dia mampu menahannya, tetapi di masa depan ketika itu semakin kuat dan kuat, bagaimana jika itu terus menghasilkan setan jantung? Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa. Tang Zichen sendiri tidak tahu bagaimana dia tidak bisa melepaskannya, dia pikir dia sudah melihatnya. Mu Qianji berkata, pada titik ini, tidak ada cara lain, Tang Zichen, kamu harus benar-benar melepaskan pengalamanmu di alam fana, jika tidak, setiap kali kamu melewati badai petir, setan hati akan muncul. Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu bagaimana melepaskannya sepenuhnya, saya merasa sudah melepaskannya. Bersambung.